Pemirsa, jika mendengar peradaban Islam, banyak yang membayangkan sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Image modern bagi banyak orang itu ada di barat. Kalau mau selamat di akhirat, ya harus belajar agama Islam. Tapi kalau mau sukses di dunia, harus nongkrong ke barat. Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berkata, Iqra. Pada ayat pertama dalam Al-Quran, Iqra bukan hanya berarti bacalah, namun juga berarti belajarlah. Abbas bin Firnas juga dikenal sebagai Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirdas Al-Takurini. Ia lahir di Al-Andalus atau Andalusia, sekarang menjadi Spanyol pada tahun 810 dan wafat tahun 887. Siapakah manusia pertama yang berhasil terbang? Kebanyakan akan menjawab Wright bersaudara. Namun lebih dari 1000 tahun sebelum Wright bersaudara menciptakan pesawat, Abbas bin Firnas sudah berhasil terbang di udara. Abbas bin Firnas senang memperhatikan ciptaan Allah di langit. Ia memperhatikan betapa menakjubkan kebesaran Allah yang menerbangkan burung-burung di udara. Ini yang memotivasi Abbas bin Firnas untuk bisa memahami kebesaran Allah di langit. Abbas bin Firnas berhasil terbang selama lebih dari 10 menit, jauh lebih lama dari penerbangan pertama Wright bersaudara 1 milenium kemudian, yakni 12 detik. Abbas bin Firnas bukan hanya berkarya dalam penerbangan, ia dikenal juga sebagai ahli sastra, musik, dan astronomi. Di Cordoba, Spanyol masih berdiri patung Abbas bin Firnas untuk menghormati karya dan dedikasi beliau terhadap dunia kedirgantaraan. Imajinasi manusia akan kehadiran robot ternyata bukan ilusi belaka. Namun siapa sangka, jika konsep dasar robot diletakkan oleh ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Ismail Al-Jazari pada abad ke-13. Sumbangsi pemikiran tokoh kelahiran Diyarbakir, Turki pada tahun 1136 ini telah mengubah landscape teknologi beberapa abad kemudian. Ia bahkan dijuluki dengan bapak robot. Robot ciptaan Al-Jazari beroperasi berkat bantuan tenaga air hidrolik. Kelincahan robot besutan Al-Jazari mampu menghibur tamu Kesultanan Turki dari dinasti Artukid dalam sebuah jamuan. Sebagai seorang kepala insinyur kerajaan, Al-Jazari tak hanya mampu menciptakan robot pemain musik, ia mempelopori lahirnya sederet adikarya dalam bidang teknik dan teknologi. Berikut karya-karya Al-Jazari yang banyak dirasakan manfaatnya pada perkembangan dan peradaban manusia di dunia. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir pada tahun 980 di Afsana, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, kemudian Persia, dan meninggal pada bulan Juni tahun 1037 di Hamadan, Persia, Iran. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif di mana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang dia adalah bapak pengobatan modern dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya Al-Qunun fi At-Tibb menjadi rujukan bagi dunia kedokteran sampai akhir abad ke-19. Buku ini diterjemahkan menjadi Canon of Medicine dan menjadi dasar bagi kedokteran barat saat ini.
Ibnu Sina tidak membatasi dirinya hanya dalam bidang kedokteran. Ia sangat prihatin melihat takhayul dan mitos yang ada di masyarakat. Ini yang mendorongnya untuk mempelajari logika sains di balik fenomena alam. Ia mempelajari asal-muasal air dan pembentukan awan. Ia membuat buku tentang batu dan mineral, serta meteorologi. Ia mencari tahu bagaimana gunung-gunung terbentuk dan juga penyebab gempa bumi. Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi lahir di Zahra yang terletak di sekitar Cordoba, Spanyol tahun 936 dan wafat tahun 1013. Al-Zahrawi dikenal di barat sebagai Abul Qasim, adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Di kalangan bangsa Moor, Andalusia, dia dikenal dengan nama Al-Zahrawi Al-Qasim, adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari Khalifahan Umayyah. Kehebatan dan profesionalitas Al-Zahrawi sebagai seorang ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Tak diragukan lagi, Al-Zahrawi adalah kepala dari seluruh ahli bedah, ucap Pietro Argalata. Kitab Al-Tasrif yang ditulisnya lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard F. Ceremona pada abad ke-12 Masehi. Kitab itu juga dilengkapi dengan ilustrasi. Kitab itu menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan para dokter sera ahli bedah Eropa selama 5 abad lamanya pada periode abad pertengahan. Sosok dan pemikiran Al-Zahrawi begitu dikagumi para dokter serta mahasiswa kedokteran di Eropa. Pada abad ke-14 Masehi, seorang ahli bedah Prancis bernama Guy de Cauliac mengutip Al-Tasrif hampir lebih dari 200 kali. Kitab Al-Tasrif terus menjadi pegangan para dokter di Eropa hingga terciptanya era Renaissance. Hingga abad ke-16 Masehi, ahli bedah berkebangsaan Prancis Jacques Delachamps 1513 Masehi sampai 1588 Masehi masih menjadikan Al-Tasrif sebagai rujukan. Di antara sederet penemuannya, Al-Zahrawi juga menemukan kamera obscura, cahaya yang menyinari lubang kecil dari ruang gelap yang dapat memproyeksikan film negatif, seperti kamera dan film di bioskop. Kamera sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata kamara yang berarti kamar. Fatimah Al-Fikri adalah muslimah Tunisia yang lahir 1216 tahun silam, atau tepatnya 800 Masehi. Mendirikan Universitas Al-Khawariyin di Fez, Maroko, sebuah universitas pertama di dunia yang dibangun tahun 859 Masehi. Jauh sebelum Al-Azhar, Cambridge, Harvard, Oxford didirikan. Emansipasi wanita baru ada di barat pada abad ke-19. Sementara sejak Islam lahir, kaum wanita sudah menjadi orang yang terpelajar dan terpandang. Contohnya saja Aisyah binti Abu Bakar. Beliau merupakan salah satu orang yang paling banyak ditanya tentang masalah kehidupan sehari-hari. Bukan hanya oleh wanita, banyak laki-laki yang mengkonsultasikan masalah padanya. Tidak heran jika 200 tahun kemudian Fatimah Al-Fikri bisa membuat universitas modern pertama di dunia. Universitas ini ada di kompleks Masjid Al-Khawariyin di Fez, Maroko. Sementara adiknya Maryam membuat universitas di Andalusia, Spanyol. Universitas Al-Khawariyin adalah contoh sempurna tentang bagaimana Islam menggabungkan spiritual dengan pendidikan, dan bahwa Islam tidak terpisah dari urusan kehidupan. Ini bukan hanya sebuah contoh bagaimana pendidikan dan agama bergabung di sudut kecil dunia, tetapi menyoroti peran terhormat perempuan dalam masyarakat Islam yang merupakan aspek Islam yang sering disalahpahami. Universitas ini menjadi kiblat bagi dunia pendidikan modern. Bahkan, pakaian mahasiswa ala Fatimah Al-Fikri masih dikenakan sampai sekarang. Toga yang berbentuk segi empat merupakan simbol dari Ka'bah. Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau Ibnu Haytham
Lahir di Basrah tahun 965 Masehi. Wafat di Kairo tahun 1039 Masehi. Di barat lebih dikenal dengan nama Al-Hasan, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat, seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan. Ibnu Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat, seperti Boger, Bacon, dan Kepler menciptakan mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Lights and Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan, dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. Menurut Ibnu Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Dalam kajiannya, dia juga telah berhasil menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan membalikan cahaya. Ibnu Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan, Ibnu Haytham telah memenuhi prinsip isu padu udara sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trisela yang mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haytham juga telah menemukan kewujudan tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teorinya telah membawa kepada penemuan film yang kemudian disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita lihat pada masa kini. Abu Musa Jabir bin Hayyan atau dikenal dengan nama Jabir di dunia barat, lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 dan wafat pada tahun 803. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Fizer pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di Baghdad. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis dalam penelitian kimia sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi terbesar lainnya antara lain penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Rases di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai dengan 930. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Ia lahir di Ray, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi dan wafat pada tahun 925 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Sekembalinya ke Teheran, ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Ray. Selanjutnya ia juga memimpin rumah sakit Muqtadari di Baghdad. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad, Ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Pada salah satu tulisannya, dia menjelaskan timbulnya penyakit rinitis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Ar-Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Pada bidang farmasi,
Ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung, spatula, dan mortar. Ar-Razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Ibnu al-Nafis Damiskuya atau Ibnu Nafis merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia pada tahun 1242. Penggembaraan kontemporer proses ini telah bertahan hingga kini. Namun, Harvey tahun 1628 dianggap orang pertama yang menemukannya. Ia merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru. Secara besar-besaran, karyanya tak tercatat sampai ditemukan di Berlin pada tahun 1924. Dia lahir di Damaskus, kini wilayah Suriah tahun 1210, dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 17 Desember 1288 di usia yang ke-78 tahun. Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Al-Hasan, yang kemudian masuk dengan sebutan Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith tahun 1723 sampai tahun 1790, dan David Ricardo pada tahun 1772 sampai tahun 1823 mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Abu Uthman Amr ibnu Bahar al-Kinani al-Fukaimi al-Basri atau al-Jahiz, ia menulis penelitian tentang ilmu hewan atau zoologi pertama kali di dunia. Ahli zoologi terkemuka dari Basra, Irak, ini merupakan ilmuwan muslim pertama yang mencetuskan teori evolusi. Al-Jahiz lahir di Basra, Irak pada tahun 781 Masehi. Pengaruhnya begitu luas di kalangan ahli zoologi muslim dan barat. John William Draper, ahli biologi barat yang sejaman dengan Charles Darwin, pernah berujar, teori evolusi yang dikembangkan umat Islam lebih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. Para ahli biologi muslim sampai meneliti berbagai hal tentang anorganik serta mineral. Tak hanya itu, pada abad ke-9 Masehi, Al-Jahiz sudah mampu menjelaskan metode memperoleh amonia dari kotoran binatang melalui penyulingan. Sosok dan pemikiran Al-Jahiz pun begitu berpengaruh terhadap ilmuwan Persia, Al-Qazwini, dan ilmuwan Mesir Al-Damiri. Al-Biruni terlahir menjelang terbit fajar pada 4 September 973 Masehi di Kars, sebuah kota di sekitar wilayah aliran sungai Oxus, Khawarizm, Uzbekistan. Tokoh yang lebih dikenal dengan nama Biruni atau Al-Biruni merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli farmasi dan guru yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, dan obat-obatan. Al-Biruni juga fasih dengan sederet bahasa seperti Arab, Turki, Persia, Sanskerta, Yahudi, dan Suriah. Semasa muda dia menimba ilmu matematika dan astronomi dari Abu Nasir Mansur. Menginjak usia 20 tahun,
Al-Biruni telah menulis beberapa karya di bidang sains. Dia juga kerap bertukar pikiran dan pengalaman dengan Ibnu Sina, ilmuwan besar muslim lainnya yang begitu berpengaruh di Eropa. Al-Biruni tumbuh dewasa dalam situasi politik yang kurang menentu. Ketika berusia 20 tahun, dinasti Khawarizmi digulingkan oleh Emir Ma'mun Ibnu Muhammad dari Gurgan. Saat itu, Al-Biruni meminta perlindungan dan mengungsi di istana Sultan Nuh Ibnu Mansur. Berikut karya-karya Al-Biruni. Pemirsa, impian rumahku istanaku, Baiti Janati telah diwujudkan dalam Islam. Menguping, memata-matai, atau membuat jengkel tetangga Anda tidak diperbolehkan. Jika Anda telah mengetuk pintu 3 kali dan mereka belum membukakan pintu, tinggalkan mereka dengan damai. Pendeknya, urusi urusan sendiri. Tetapi kehausan akan ilmu, rasa ingin tahu intelektual adalah sesuatu yang sama sekali berbeda menurut Al-Quran maupun Sunnah. Mencari pengetahuan merupakan kewajiban bagi tiap muslim. Dalam berbagai kesempatan, Al-Quran mendorong kita untuk dapat meningkatkan pengetahuan. Nabi sangat menghormati ilmu pengetahuan dan upaya untuk belajar. Diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Pada hari kiamat, tinta darah para ulama dan darah para syuhada akan ditimbang, dan tinta para ulama akan lebih berat dibanding darah para syuhada." Para sahabat Nabi termasuk para khalifah pertama menanggapi seruan ini dengan sungguh-sungguh, seperti yang digambarkan dengan tegas sekali melalui jawaban Ali bin Abu Thalib ketika beliau ditanya apakah dia menggunakan dokumen-dokumen tertulis lainnya selain Al-Quran. Tidak, jawabnya. Tidak ada yang lain kecuali kitab Allah.